Selamat siang teman-teman. Nah, kita tahu kalau Mobile Legends ya salah satu game yang paling populer. Mungkin di kalangan remaja ini kita bareng teman-teman kita sering memainkan game Mobile Legends. Biasanya setiap jam istirahat kelas, saat kelas jam kos. Nah, kita sering lihat teman-teman kita main, ayo push rank, login. Nah, itu Mobile Legends. Kita tahu sendiri Mobile Legends ini sejak mungkin zaman setelah COVID ya. Kita udah melihat teman-teman kita sering main game ini. Nggak mau itu di kelas, mau itu libur, isinya main game ML. Nah, ini kita mau lihat aslinya kalau Mobile itu gimana kondisinya dengan game Mobile Legends ini. Apakah mengganggu situasi pelajaran atau gimana? Atau malah membantu murid tambah fokus, meningkatkan mungkin persaudaraan dan lain-lain. Coba nanti kita cek juga wawancara sama mungkin beberapa teman-teman kita dan juga mungkin ada perwakilan guru yang kita juga tanyakan. Stay tune. Mobile Legends itu menurutku adalah salah satu game yang sangat-sangat kusenangi dari awal hingga sampai saat sekarang. Dan alasan aku masih bermain Mobile Legends sampai sekarang itu sebenarnya untuk main sama temanku. Apabila aku main sama teman-temanku itu aku merasa bahwa aku tuh senang dan enjoy ke keseharianku. Dan untuk Mobile Legends sendiri, apakah mengganggu keseharianku? Oh, dari pandanganku sih enggak sebenarnya. Aku masih bisa mengatur diri sendiri walaupun sering bermain Mobile Legends dan tugas-tugasku itu masih berjalan dengan lancar dan terkerjakan semua. Dan untuk dampak buruk Mobile Legends sendiri itu menurut dari pandanganku, kalau aku kalah main Mobile Legends pasti aku bakal stres dan gak mood main, dan keseharianku juga jadi amburadul karena moodku jadi jelek banget. Jadi menurutku Mobile Legends ini bisa jadi kebahagiaanku dan kesedihan dan kesetresanku. Jadi itu aja. Mobile Legends. Jadi menurut saya ini Mobile Legends masih merupakan game atau aplikasi yang masih asik atau masih sangat populer di zaman sekarang. Menurut saya ini karena di tengah kehidupan saya ini yang sedang di masa SMA, banyak tugas gitu kan ya. Stres kadang bisa muncul dan ini merupakan hiburan yang dapat menghilangkan stres itu dan dapat membahagiakan saya. Dapat menemukan kegembiraan bermain bersama teman-teman saya. Namun Mobile Legends ini juga dapat memberikan dampak negatif seperti yang pernah saya alami, yaitu saat mengerjakan tugas namun saya meninggalkannya demi bermain dengan teman saya, dan pada akhirnya tugas itu terlambat untuk saya kumpulkan, dan seburuk-buruknya kemungkinan ada tugas itu untuk tidak terlaksana sama sekali. Tetapi di sisi lain, Mobile Legends juga memberikan dampak positif seperti kerjasama atau chemistry di antara satu dengan lain di dalam sebuah tim, dan kemenangan dalam pertempuran itu sendiri yang kita alami dapat memberikan kebahagiaan bagi kita. Nah guys, seperti yang kita tahu sendiri bahwa di SMA Kolose de Brito ini setelah pagi hari yang sangat lelah dan dipenuhi dengan pelajaran, murid-murid di SMA Kolose de Brito ini mau mengisi waktu luang. Nah, kebanyakan dari mereka itu mengisi waktu luangnya dengan bermain game. Nah, setelah kita cek dan kita interview serta kita analisa di kelas 11.1 terutama, nah, mereka tuh banyak yang bermain game Mobile Legends. Ya, game kompetitif online lah intinya. Dari yang kita lihat tuh sekitar 20 murid tuh bermain game ML, atau mungkin sekitar 80-90% dari total populasi kelas 11.1. Nah, 90% di antaranya itu mereka memang aktif bermain game. Nah, 10%-nya itu hanya mungkin sampingan aja kalau lebih banget. Nah, setelah itu kalau menurut data dari BPS ya, itu di tahun 2023 sekitar 90% remaja usia 10 sampai 19 tahun itu memang ya mereka aktif bermain game online, terutama game ML ini. Nah, kalau di Debrito sendiri, bedanya dari sekolah-sekolah lain itu gimana? Nah, di Debrito ini mereka punya nilai dan juga values, serta
kegiatan akademik dan non akademiknya yang sangat penuh. Ini membuat murid-murid itu harus time management dan juga manajemennya baik lah. Mereka harus men-set nilai dan juga poin-poin yang mau mereka lakukan itu harus mereka set sehingga mereka nggak ketinggalan atau mereka nggak performanya jelek. Nah, jadi ini yang menjadikan beda di SMA College de Brito ini. Nah, kita juga tadi udah lihat wawancara dengan Ozora dan juga dengan Kai. Nah, kalau untuk Ozora ini kan dia juga bilang bahwa dia mempunyai cara tersendiri untuk memanage. Nah, jadi ini salah satu hal yang bagus di SMA College de Brito. Sekian, terima kasih.